Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran kita pada siang ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Contoh i'rab. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Halaman 27, Ustaz. Kalau mau i'rab fi'il, kita balik ke buku ke-1 yaitu Raf'ul Mudhari, Nasbul Mudhari dan Jazmul Mudhari. Itu i'rab fi'il. Halaman 73, halaman 85 dan halaman 97. Jadi i'rab fi'il kan 3. Satu rafa, misalnya yazhabu. Itu fi'il. Jadi kalau dia maksud i'rab fi'il cuman satu fi'ilnya, tidak ada 2, tidak ada 3. Fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Fi'il amadi mabni, fi'il amr mabni. Nah, kalau ditanya berapa fi'il, berarti fi'il mudhari cuman 3. Artinya perubahan fi'il itu 3 kali. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Tidak pernah kasroh. I'rab fi'il itu 3. 1 rofa, 2 nasab, 3 jazm. Jazm. Salah satu tandanya adalah sukun. Oke. Jadi fi'il mudhari itu bisa yadhabu, bisa an yadhaba, bisa lam yadhab. Rofa, nasab, jazm. Lagi fi'il i'rabnya 3. 1 rofa, nasab, jazm. Isim i'rabnya juga 3. 1 rofa, nasab, jar. Jadi yang membedakan tuh cuman 1 itu. Di isim ada jar, di fi'il ada jazm. Bisa ke fi'il dan ke isim 2. 1 rofa, 2 nasab. Udah gitu doang. Kalau tadi pusing i'rab fi'ilnya, balik lagi ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu i'rabnya ada berapa? 3. 1 rofa. Contohnya yadhabu. Mudhari. Yang kedua i'rabnya apa? Nasab. Contohnya lan tadhaba. Betul. Berarti nasab itu ada lannya. Yang ketiga i'rab fi'il mudhari adalah jazm. Contohnya lam yadhab. Udah gampang kayaknya sih. I'rab fi'il berapa? 3. 1 rofa, 2 nasab, 3 jazm. Nah, oke. Tanda utama rofa dalam fi'il apa? Dhamma. Tanda utama nasab? Tanda utama jazm? Sukun. Pada isim, tanda utama rofa? Juga. Tanda utama nasab? Fathah. Tanda utama jar? Paham sekarang? Kalau misalnya kalau mabni, ya udah tinggal sebutin mabni ala apa gitu. Al fathah, mabni ala sukun, mabni ala dhammi gitu. Kalau fi'il mudhari'nya i'rabnya apa? Marfu. Fi'il mudhari' marfu kenapa? Tidak ada nasab, tidak ada huruf jazm. Kalau marfunya udah ketahuan, mansub majzumnya udah ketahuan lah, pasti dah ya. Oke, sip. Saya kira udah jelas, udah pinter dah. Contoh nih. Ambil surat Al-Maun. I'rab fi'il. Kalau yang dimaksud i'rab fi'il mudhari. Sebab fi'il yang mu'rab cuma 1, yaitu fi'il mudhari. Kalau fi'il amr mabni apa mu'rab? Mabni. Fi'il madi mabni apa mu'rab? Mabni. Oke. Jadi sekali lagi, i'rab fi'il mudhari 3. 1 rofa, 2 nasab, 3 jazm. I'rab rofa fi'il mudhari, rofanya fi'il mudhari adalah apabila tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Fi'il mudhari
menjadi mansub, kita bilang Ya. nasobnya Ada fi'il huruf mudhari nasab adalah sebelumnya. apabila didahului oleh Huruf nasab. Huruf nasab dan huruf huruf jazm. nasab. Misalnya apa huruf nasab teh? Lan Lan. kan. Lan. Lan. Izan, Izaikai. kae. Oke. Zan. Sedangkan jazmnya fi'il mudhari adalah apabila didahului oleh Huruf lam. Lam. Yang huruf jazm. jazm. Menjazmkan. Antara Jazm. lain lam, lam dan in. Lam in. Lam dan in. In. Oke, sekarang tandanya i'rab rafa'nya fi'il mudhari ditandai yang paling utama tandanya adalah ma. Tanda utama nasab fi'il mudhari adalah a. Tanda utama jazm fi'il mudhari adalah Nun. i'rab isim. Isim ada berapa ya? 3. 1, 2, sob, 3. Dar. Cirinya, tandanya, tanda ropaknya isim 1 dengan koma. Tanda utama nasab, tanda utama jar, kasroh tetap. Yang utama kasroh. Nah, yang rada-rada ribet adalah ketika ditanya, kapan isim menjadi marfu gitu ya? Jawabannya 1, apabila mubtada. 2, apabila menjadi khobar. 3, apabila jadi isim kana. 4, fa'il. 5, khobar isna. 6, naibul fa'il. Jadi kalau ropanya fi'il mudhari adalah karena tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm, sedangkan ropanya isimah karena 1 mubtada, 2 khobar, 3 fa'il, 4 naibul fa'il, 5 isim kana, 6 khobar. Udah. Pentingnya buat apaan tuh? Sebenarnya kan bukan hanya buat i'rab kalau menurut saya. Tapi kalau baca kitab gundul, beri harokat pada kitab yang gundul tadi. Ini Dahaba Muhammad. Kan nggak ada harokatnya tuh Muhammad tuh. Apa jabatan? Fi'il Dahaba. Berarti ini fa'ilnya nih. Fa'il itu pasti marfu. Tanda rofanya apa? Koma. Berarti Muhammadun. Kalau isim, kalau tidak ada alif lam, kasih tanwin. Jangan ragu. Kalau ada alif lam, jangan kasih tanwin. Gitu Pak. Pentingnya itu sebenarnya sampai ke situ. Bapak Ibu nanti belajar hadisnya kan? Iya. Hadis itu banyak yang tidak berharokat. Penting kita tahu itu. Kalau Quran memang udah ada harokatnya, tapi penting kita tahu ini maf'ul, jadi objek nih. Siapa pelakunya? Oh, ini fa'il nih. Jadi bukan tapi untuk membantu memahami Al-Qur'an. Udah, i'rabil udah kelihatan mudah sekarang kan? Ayo. Ini prakteknya ya. Kan surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Marfu bidoma. Marfu. Kenapa dia marfu? Tidak didahului huruf nasab dan huruf jazm. Tanda ropanya apa? Doma. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Marfu. Kenapa marfu? Nasab tidak ada huruf jazm yang benar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lagi-lagi fi'il mudhari. I'rabnya Marfu. Marfu. Tanda rafanya Doma. fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fi'il mudhari bukan. Bukan isim itu. Isim fa'il. Jama mudzakkar salim. Alladzina hum yura'una. Fi'il apa? Marfu apa mansub? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm yang mendahului. Apa tanda ropanya?
Tanda Subutun nun. rofanya adalah Subutun subutun nun. Nunnya Ini fi'il manggung. lima ya? Wawunya jangan disebut. Apa Lima. tanda rofanya kok bukan doma tapi nunnya manggung? Fi'il lima. Karena fi'il lima. Kalau isim ada waw nun, jamak mudzakkar salim. Kalau fi'il mudhari ada waw nun berarti fi'il lima. Jangan kutuker ya. Fi'il lima, jamak mudzakkar salim. Ustaz, artinya subutut Nunnya kelihatan, tidak dibuang. Terus wayamnauna al-ma'un. Yamnauna fi'il Mudhari. mudhari. I'rabnya apa? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Tidak didahului oleh huruf jazm atau huruf nasab. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah subutun. Selesai. Alhamdulillah. yang kapan isim jadi rofa tadi apa aja? Apabila mubtada jadi mubtada. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar in. Oke. Keadaan bina fi'il madi. Karena mengulang, kita lihat kawaidnya aja. Lihat halaman 32. Saya sudah bilang bahwa fi'il madi itu bukan mu'rab tapi mabni. Nah, kalau di i'rab, tandanya ada i'rab itu. Ada tanda i'rab. Kalau fi'il madi yang mabni itu sebutannya mabni ala apa gitu. Bahasanya gini, mabni ala apa, ala sukun, ala fathi, ala domi itu disebutnya ahwalul bina. Ahwalul bina. Kalau rofa, nasab, jazm, jar itu disebut anwaul i'rab. Kalau i'rab anwaul i'rab. Kalau bina ahwalul kalimatnya. Kalau bina mabniun ala apa? I'rab alamatu rafi marfu alamatu rafi apa? Mansub alamatu nasbi apa? Gitu ya. Oke. Yuk. Al fi'lul madi yubna alal fathi. Ini secara umum. Semua fi'il madi mabninya alal fathi. Sahaba, qa'ada, qomla. Fi'il madi itu mabni alal Fathi. Contohnya apa contohnya? Zahaba, terus sodako, terus abah, terus jalasa. Jelas. Illa kecuali Bersambung dengan salat bihi wawul jamaat, kecuali bila fi'il madi itu dihubungkan dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu wawu untuk domir hum atau domir antum. Wawu itu Bu, wawu belenong itu. Bila fi'il madi berhubungan dihubungkan dengan wawul jamaah, fayubna ala dhammi, maka mabninya kepada dhammah. Berarti ada dua nih ya, udah dua nih fi'il madi. Yang pertama mabni alal fathi, yang kedua mabni ala dhammah atau dhammi. Mabni ala dhammi itu kalau fi'il madinya dihubungkan dengan wawul jamaah. Wawu domir yang merujuk kepada domir hum dan domir antum. Fi'il madi mabni ala dhammi contohnya apa? Jalasu. Jalasu. Oke. Zahabu, akalu, syaribu. Pokoknya ada wawul jamaah. Wawu jamaah untuk antum itu pada fi'il mudhari. Udah berapa nih? Mabni alal fathi, 2 mabni ala dhammi. Awit tasalat bihi atta al mutaharrikah, atau fi'il madi ini dihubungkan dengan tak hidup. Kan ada tak mati. Tak mati itu tak yang bersukun. At qomat, sa'alat itu tak tanis asakina itu tak mati. Lang ini tak hidup, berharokat taknya. Berharokat itu bisa tak, bisa tuma, bisa tum, bisa ti, bisa tuna. Tak untuk anta, tuma untuk antuma, tum untuk antum, ti untuk anti, tuna untuk antuna. Bila fi'il madi dihubungkan dengan tak mutaharrikah seperti itu, tak, tuma, tum, ti, tuna, dan tu. 6.
Ini bagian biasanya kalau di tasrif fi'il madi kalau udah hafal itu nggak ada masalah. Contoh nih, zahaba. Ayo tasrif sama saya. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, Abata. Sahabatna. zahabtun, zahabtu ma zahabtu, zahabtu ma zahabtun, zahabtu, zahabtu. Bahasanya kalau mau disimpelkan lagi gini, yang lebih detail nih. Bila fi'il madi dihubungkan dengan domir anta, antuma, antum, anti, antuna, dan ana, maka fi'il madi itu mabniyun ala sukun. Ditambah lagi na adalah alal fa'il, ya nahnu, atau nunun nuswah. Ini dari berapa ini? Ita sholat bihi atal mutaharikah, nunun niswah, nadalah alal fa'il. Berarti domir anta, antuma, antum, anti, antuna, ana, nahnu. 7. Kesimpulannya, fi'il madi itu binanya ada berapa? Ahwalnya fi'il madi ada 3. 1 alal fathi, yubna alal fathi, mabni alal fathi. 2 mabni ala dhammi. 3 mabni ala sukun. 3 1 alal fathi. Nah, tunjukin ini alal fathi. 2 alal dhammi. 3 ala sukun paling bawah. Cuman 3. Kalau ala sukun tuh apa contohnya Pak Ustadz? Zahab, tak zahab, tuma zahab, tum zahab, ti zahab, tuma zahab, tunna zahab, tu zahab, na. Bukan domir-domir semua tuh. Nun niswa itu na, bukan antun aja, nanya juga. Zahab, na, untuk humna nih, untuk hunna ya. Zahab, na zahab, ta zahab, tuma zahab, tum zahab, ti zahab, tunna zahab, tu zahab, na. Separoh itu sukun. Separoh tasrif fi'il mudhari adalah mabni alas sukun. Karena dihubungkan dengan 1 nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan banyak. Perempuan banyak itu berarti hunna. Madi dihubungkan dengan domir hunna. Zahab na. Nggak panjang. Kalau panjang itu na fa'il. Zahab na kami. Kalau zahab na mereka perempuan pergi. Sekali lagi, ahwalu bina'i fi'il madi ada berapa? Ya. 1 mabni alal fathi. 2 mabni alal dhammi. 3 mabni ala sukun. Lihat sekarang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fi'il madinya mana? A'taina. A'taina itu fi'il madi mabniyun ala a'taina. Berapa kata? Inna a'tainakal kautsar. A'taina berapa kata? 2 kata. Betul. Tu a'to 2. Oke. A'to fi'il apa? Madi. Fi'il madi ini mabni apa murab? Mabni. Nih, kalau mabni ala apa? Ala sukun. Mabniun ala sukun. Apa ala sukun? Karena dihubungkan dengan na yang menunjukkan fa'il. Na al-fa'il itu aja. Sekarang lihat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jaa. Ayo cari fi'il madinya. Jaa. Jaa itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni ala apa?
Halal. Al-Fatih. Apa dia halal fathi? Fi'il madi mabni alal fathi kalau tidak dihubungkan dengan kata apapun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi awaja. Mana fi'il madinya? Ra'aita. Fi'il madi ini mu'rab apa mu'rab? Nih. Ala apa? Ala sukun. Kenapa babnya ala sukun? Karena dihubungkan dengan ta. Innahu kana tawwaba. Ada nggak fi'il madi di situ? Karena fi'il madi. Karena ini marfu atau mansub? Mabni. Jangan tergeser. Mabni alal Fathi. Oke. Selesai. Fi'il madi. Ahwalu bina'il fi'il madi. Pak Heri selesai. Alhamdulillah. Jadi yang mabniun ala sukun itu sebabnya karena domir aja. Bukan sebab karena domir. Karena dihubungkan dengan mutaharikah, nun niswah, nafa'il. Itu 3. Kalau nya sih domir berapa ini? 7. Domir huna, anta, antuma, antum, anti, antuna, ana. Oke. Fi'il madi cukup mengandalkan huruf terakhirnya diapain. Terakhirnya itu diberi harokat apa? Lamar, kata kunci pertama yang harus antum ingat baik. Kita menentukan bina fi'il amr itu satu dengan melihat dulu fi'il mudhari'nya, lalu bandingkan dengan fi'il amrnya. Kalau pada fi'il mudhari' itu dan pada fi'il amr tidak ada yang dibuang, pada fi'il amrnya tidak ada yang dibuang, artinya lengkap selengkap fi'il mudhari', maka sekarang baru lihat harokat terakhirnya. Contohnya, fi'il mudhari'nya kan yadkhulu. Fi'il amrnya apa? Udkhul. Tidak ada yang dibuang kan? Da-nya ada, kho-nya ada, lamnya ada. Oke. Itu berarti kita lihat sekarang harokatnya apa itu pada terakhir fi'il amr itu? Udkhul. Apa udkhul? Sukun. Nah, berarti mabni ini fi'il amr mabniun alas Sukun. itu ya. Secara umum saya kira seperti fi'il madi, kalau fi'il madi mabniun alal fathi, secara umum fi'il amr mabniun alas sukun. Ini kan tidak berubah. Ketika tidak berubah, huruf terakhirnya apa? Dia mentok di huruf apa gitu deh. Harokat apa pada huruf terakhir? Haba, itu kan mentok tuh. Harokat terakhirnya apa? Fathah. Kita bilang mabniun alal fathi. Nih, lihat. Jadi kalau antum sudah bisa membedakan, membandingkan fi'il mudhari sama fi'il amr, maka penyebutan bina fi'il amrnya nggak susah. Ini kaidahnya. 1. Yubna fi'il amri ala sukun. Ini terutama yang umum. Idza kana sahihal akhir walam yattasil bihi syai'un. Fi'il amr itu mabni ala sukun, mentok pada harokat sukun gitu, dan ujungnya itu sukun gitu. Apabila fi'il amrnya sahihul akhir, bukan mu'tal. Sahihul akhir artinya huruf terakhir fi'il itu adalah bukan huruf ilah. Yadhabu, nggak ada huruf ilahnya. Artinya huruf terakhirnya bukan huruf ilah. Yadhabu, lalu yaskunu, lalu yakra'u, lalu yarkabu, lalu yashrobu, dan seterusnya. Kedua, wa kadzalika idza tasalat bihi nunut taukid, juga mabni ala sukun bila dihubungkan dengan nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang menunjukkan penegasan. Misalnya idhab. Jadi mabni ala sukun. Ini kayaknya nun niswah nih Pak Haji nih. Bapak Ibu lihat terjemahannya. Fi'il amar dimabnikan dengan sukun apabila sahih akhirnya dan tidak tersambung dengan sesuatu. Begitu pula bila bersambung dengan nun niswah. Tuh, ini salah tulis. Bukan nun taukid tapi nun niswah. Nun niswah itu antuna, idhabna. Lalu yang kedua, dimabnikan dengan fathah, maksudnya
mabniun alal fathi bila bersambung dengan nun taukid, betul tuh idhabanna baru. 3 dimabnikan dengan membuang huruf illat bila ia adalah fi'il mutal akhir. Ro'a, yaro, ro, nggak ada itu ya-nya, nggak ada alifnya. Yang keempat dimabnikan dengan membuang huruf nun bila bersambung dengan alif musanna, wau jama atau ya muannas al mukhatabah. Ini untuk domir anti, antum dan antuma. Bapak Ibu, fi'il amr itu tasrifnya berapa biji? Tasrif lugawinya berapa biji? 6. 6. Yang lainnya fi'il madi, fi'il mudhari 14. Ya. Kenapa fi'il amr cuma 6? Karena fi'il amr berhubungan dengan orang kedua. Orang kedua itu siapa aja domirnya? 1, ta, 2, Tuma. antuma, 3, antum, 4, anti, 5, antuma, 6, Tuna. antuna. Nah, itu cuma 6. Coba sekarang pakai idhab ya. Ya, Tasrif ya. idhab ya. Idhab, Izhaba. idhaba, Izhabu. Habu. idhabu, Habi. idhabi, Izhabna. idhabna. Oke. Fi'il amr nun yang ada pada mudhari ditiadakan, maka kita bilang mabniun ala hadfin nun. Mabninya mentoknya pada pembuangan huruf nun. Ulang Ustadz, yang mudhari yang huruf nun tuh domir apa? 5. Fi'il 5 tuh apa Fi'il sih? 5 itu kan fi'il 5 itu fi'il mudhari untuk domir. Huma, hum, antuma, antum, anti. Nah, karena fi'il amr kan untuk orang kedua. Kedua itu berarti antuma, antum, anti. Perbandingan antara fi'il mudhari dan fi'il amr tadi pada fi'il 5, pada fi'il mudhari yang untuk domir antuma, antum, anti itu ada nunnya. Taqra'ani, taqra'una, taqra'ina. Ada nunnya nggak di belakang? Ada. Pada fi'il amr ini dibuang. Aku bilang tadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari. Nah, dengan membandingkan seperti itu, kita lihat yang tidak ada pada fi'il amr adalah nunnya. Nunnya. Maka kita bilang untuk 3 domir tadi, antuma, antum, dan anti, fi'il amrnya mabniun ala hadfin nun. Satu lagi, bila fi'il amrnya berasal dari fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir kita cari tadi. Ro'a, yaro. Huruf terakhirnya apa ya? Alif. Sekarang bikin fi'il amr pada ro'a. Ro'a, yaro. Ro. Ada alifnya enggak? Enggak. Yaro. Ada alifnya? Pada fi'il amr, ro. Jadi fi'il amrnya mabniun ala hadfi harfil ilah, membuang huruf ilah apabila fi'il amrnya adalah mu'tal akhir. Jadi cara menghafalkan fi'il amr 6 tadi tambah 1 ro. Kita ulang dari awal. Saya sebut fi'il mudhari fi'il amrnya ya. Ibu bapak sebut mabni ala apa, oke? Ya. Idhab mabni ala sukun. Salah sukun. Idhaba. Mabni ala fathi. Nun. Betul. Mabniun ala hadfin nun. Idhabu Mabniun ala hadfinun. mabniun ala hadfin nun. Idhabi mabniun ala hadfin nun. Idhaba Mabniun ala hadfinun. mabniun ala hadfin nun. Idhabna Mabniun ala malah sukun. Huruf terakhirnya plototin. Huruf terakhirnya kan ba, itu ba diberi harokat apa gitu ya. Satu lagi, ro mabniun ala hadfi harfil ilah. Oke. Nanti kita ulang lagi. Saya jangan paksain dulu. Pelan-pelan. Di besok kita lihat ayat-ayat Al-Quran pada fi'il amr. Sambil kita lihat
binanya pada apa ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz.